Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, saya yakin banyak dari kita pasti tahu pentingnya hidup sehat. Tapi kenyataan hidup tidak semudah teori. Kadang sering sekali kita tidak sempat melakukannya. Kita makan asal kenyang. Kadang kita tidur kurang, stres ditumpuk, atau olahraganya juga nanti aja. Kadang kita bilang, ya yang penting kerja dulu, yang penting pelayanan dulu. Tapi tanpa sadar, tubuh kita akhirnya mulai protes. Mungkin memberi tanda kepada kita cepat lelah, gampang sakit, atau emosi jadi pendek. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah menjaga tubuh itu sekedar urusan kesehatan, atau sebenarnya itu adalah bagian dari iman kita? Bapak Ibu, Paulus berkata sesuatu yang sangat radikal. Dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di zaman sekarang kita sering dengar, ini tubuhku dong, terserah aku dong mau ngapain. Tapi Alkitab justru berkata sebaliknya loh. Dia mengatakan bahwa tubuh kita adalah milik Allah. Hal ini penting Bapak Ibu. Hidup kita sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Allah. Bukan cuma jiwa kita, tapi tubuh kita juga. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu melalui darah Kristus di atas kayu salib. Artinya, menjaga tubuh itu bukan cuma soal penampilan, bukan soal standar dunia, tapi adalah soal tanggung jawab kepada Tuhan yang memiliki kita. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Ia datang sebagai manusia dengan tubuh. Ia hidup, ia lapar, ia juga merasakan lelah, bahkan dia mati di dalam tubuhnya itu. Dan ketika dia bangkit, ia juga bangkit dengan tubuh yang dimuliakan. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Tubuh kita berharga di mata Allah. Kristus menebus kita secara utuh, jiwa dan tubuh kita. Itulah sebabnya, bagaimana kita memperlakukan tubuh kita adalah bagian dari bagaimana kita menghormati karya Kristus. Jadi, bagaimana kita menghidupi ini secara praktis? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menjaga tubuh kita sebagai bentuk syukur, bukan hanya tekanan dari sosial. Kita tidak hidup sehat supaya kita lebih diterima Tuhan atau lebih diterima secara sosial, tapi karena kita sudah ditebus dan kita mengasihi Allah kita. Kita juga perlu memulai menjaga tubuh kita itu dengan hal-hal yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil, bukan dengan perubahan ekstrim. Misalnya, lewat tidur yang cukup, makan yang teratur, bergerak lebih banyak. Hal-hal ini sederhana, tapi kita perlu melakukannya secara konsisten sebagai ucapan syukur kita menjaga tubuh kita. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengenali batas diri kita. Kadang kita terlalu memaksakan diri. Misalnya, kita kerja terus-terusan, gak berhenti, atau kita pelayanan terus-terusan gak berhenti. Seolah-olah semuanya itu akan bergantung pada kita saja. Padahal, kita bukan Tuhan, kita terbatas. Yang keempat adalah seimbangkan tubuh dan jiwa kita. Jangan hanya jaga tubuh tapi kita lupa rohani, atau sebaliknya rajin rohani tapi mengabaikan tubuh. Allah memanggil kita hidup utuh. Bapak Ibu, sering sekali kita berpikir memuliakan Tuhan itu hanya lewat doa, lewat pujian, pelayanan, atau hal-hal yang ada di gereja. Padahal Alkitab berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya, cara kita makan, istirahat, bekerja, dan merawat diri kita sendiri itu juga adalah bentuk ibadah kita. Bentuk kita merespons panggilan Tuhan dan ucapan syukur kita. Hari ini Bapak Ibu kita diingatkan, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi ini adalah titipan dari Tuhan. Dan suatu hari nanti tubuh ini juga akan dibangkitkan dan dipulihkan sempurna. Dan sampai hari itu tiba, kita dipanggil untuk menjaganya dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh yang Engkau berikan kepada kami.
Ampuni kami Tuhan jika kami sering mengabaikan tubuh kami, sering kami memperlakukannya dengan sembarangan, atau kami memaksakan diri tanpa bijaksana. Ajari kami melihat tubuh ini sebagai miliknya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk menjaga tubuh kami, menjaga jiwa kami, dan menjaga relasi kami dengan Engkau. Biarlah melalui hidup kami sehari-hari, bahkan melalui hal-hal yang sederhana yang kami lakukan, nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.